Mannan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'inihi ala marra zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati wal zaman wal makan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mengawali khutbah di hari Jumat yang penuh berkah ini, marilah kita tingkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha untuk melaksanakan segala perintahnya, segala kewajiban yang dibebankan kepada kita semua, dan berusaha sekuat tenaga juga untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah sampai akhir zaman. Semoga kita ini tergolong umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul mahsyar nanti insyaallah. Amin. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pekan ini kita sudah melaksanakan 2 hari besar, yakni kemerdekaan Indonesia dan tanggal 10 Muharram atau dikenal dengan Asyura. Pada tanggal 17 Agustus kemarin kita melaksanakan upacara 17 Agustus, walaupun nampaknya tidak seperti biasanya karena masih dalam masa pandemi Covid seperti ini. Secara hikmat kita lihat orang-orang yang melaksanakan upacara nampak menitikkan air mata. Kenapa? Dalam kesulitan yang seperti ini masih mampu mengenang bangsanya terdahulu yang memperjuangkan kemerdekaan negeri kita. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, selama 76 tahun kita menghirup udara kemerdekaan. Namun persoalannya, apakah benar-benar kita ini sudah mendapatkan kemerdekaan hakiki? Walaupun tidak bisa dipungkiri, merdeka dari kecengkraman kaum penjajah merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan bukan diberikan hadiah oleh Jepang, bukan hadiah dari Belanda, juga bukan hadiah dari Amerika. Tapi kemampuan bangsa ini yang mendapatkan penghargaan dari orang-orang yang di sekitarnya, alhamdulillah Allah berikan kemerdekaan. Hadirin yang dirahmati Allah, kenikmatan merdeka yang seperti ini sekali lagi, betulkah kita ini sudah merdeka dalam keadaan apapun? Hadirin yang dirahmati Allah, kemerdekaan hakiki adalah ketika kita sudah mampu memerdekakan diri kita dari jerat hawa nafsu. Kemerdekaan yang sebenarnya adalah ketika kita telah mampu memerdekakan diri kita dari perangkap jahat setan yang tidak henti membuat kita dengan segala orangnya. Kemerdekaan yang sebenarnya adalah tatkala kita mampu memerdekakan hati kita dari penyakit-penyakit hati yang membinasakan. Kemerdekaan yang sesungguhnya bagi pemangku amanat rakyat adalah saat ia mampu memerdekakan dirinya dari mental ingin mendapatkan balasan yang berlebih. Allah mengajarkan wala tamnun tastaksir. Jangan pernah engkau berangan-angan untuk mendapatkan yang lebih banyak. Guru-guru kita mengajarkan sepi pamrih rame gawe. Guru kita juga mengajarkan apa yang kau berikan buat negeri ini, bukan apa yang kau dapatkan dari negeri ini. Siapapun kita, jangan sampai terjajah oleh angan-angan bahwa kekayaan dan status sosial yang tinggi itu akan memupuk kebahagiaan di dunia ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kemerdekaan yang hakiki bagi orang kaya adalah tatkala yang mampu memerdekakan hatinya dari penyakit sombong dan sifat merendahkan orang lain. Kemerdekaan bagi seorang
santri atau siswa dikatakan merdeka apabila ia mampu memerdekakan dirinya dari kemalasan dalam menuntut belajar. Guru dan dosen adalah orang-orang yang mampu memerdekakan dirinya dari niat lain selain mengabdi, mendidik dan mengkader. Tidak ada tujuan selain. Seorang perantau yang merdeka adalah apabila ia mampu memerdekakan hatinya dari virus iri dengki, hasut kepada para tetangganya, dan begitulah seterusnya. Masih banyak kemerdekaan-kemerdekaan yang lainnya yang memang layak untuk kita lepaskan dari sifat-sifat buruk yang ada pada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hari selanjutnya yakni hari Kamis, kita dengan peringatan Asyura. Ada yang memang memperingati karena merasa kekaguman yang ada di dalamnya. Kalau Rasulullah memperingatinya dengan cara berpuasa, menambah hari ke-9 Masu'an, puasa pada hari ke-9 dan puasa pada hari ke-10. Orang Jawa dengan cara membuat jenang suro dibagikan kepada tetangganya dalam rangka bersyukur bahwasanya dengan pelajaran-pelajaran terdahulu orang-orang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi pada tanggal 10 Muharram. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Nabi Musa alaihissalam memerdekakan dirinya dari kaumnya dan terkenal Fir'aun yang luar biasa. Fir'aun yang berkuasa pada waktu itu diperkirakan adalah Fir'aun yang bernama Ramses II. Ternyata menurut pendidikan namanya sebenarnya adalah putra daripada Ramses II yang bernama Minetah atau Mernetah. Minetah ini punya sifat yang sangat benci, pendendam, pendengki, dan kejam. Hadirin yang dirahmati Allah, karakter daripada Fir'aun ini yang pertama suka takabur. Bagaimana tidak dia takabur? Dia sudah mendapatkan segalanya, membangun Mesir dengan piramid-piramidnya yang luar biasa, kebudayaan yang sangat tinggi pada zaman itu, kemakmuran yang merata, bahkan sungai Nil terpanjang di dunia dikuasai oleh dirinya. Apa yang terjadi? Sombongnya melampaui batas, sampai-sampai dia mengatakan, "Faqala ana rabbukumul a'la." Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Surat An-Nazi'at ayat 24. Klaim menuntut manusia untuk patuh kepada dirinya, sampai-sampai manusia itu tidak boleh berbuat sesuatu kecuali atas izin dirinya, apalagi sampai beriman kepada Tuhannya. Nabi Musa alaihissalam marah tuh. Inilah penguasa yang sangat zalim di permukaan bumi, sampai-sampai Allah mengulang-ulang tentang Fir'aun ini. Kalau tidak salah ada 74 kali diulang di dalam Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa Allah sampai mengulang-ulang demikian hebatnya? Kalau tidak ada pelajaran penting, tidak mungkin Allah berbuat demikian. Satu hari, wa nada Fir'aun fi qaumihi faqala ya qaumi alaysa li mulku Misr wa hadha al-anhar tajri min tahti afala tubsirun. Satu saat dikumpulkan kaumnya, lalu dia pidato. Ketika dia berseru, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Bukankah sungai-sungai Nil ini mengalir di bawah kakiku? Maka apakah kalian tidak melihatnya? Dia yang tidak pernah menciptakan sungai Nil merasa punya sungai Nil. Dia yang tidak pernah menciptakan bumi ini merasa yang punya bumi. Keponakan-keponakan yang dibangun oleh Fir'aun diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga sifat tirani, karakteristik dan sombongnya ini tidak mengalir pada bangsa Indonesia ini. Kemudian catatan yang kedua, bahwasanya Fir'aun yang bernama Minetah ini suka mengadu domba. Di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 4, Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahla syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat sewenang-wenang di muka bumi ini dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka. Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya menghina yang miskin, dan seterusnya.
Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Ini ayat melambangkan cita-cita yang rendah. Kalau seseorang berpuasa dia lupa bahwasanya kekuasaan itu akan berganti dari satu tangan ke tangan yang lainnya. Makanya di kantor-kantor itu sering ada gubernur pertama, gubernur kedua sampai gubernur ke-24. Kemudian dirinya adalah gubernur yang ke-25, dipajang juga fotonya. Di sebelahnya disiapkan juga satu pajangan yang kosong. Itu untuk menunjukkan bahwasanya nanti dirinya akan digantikan juga oleh orang lain. Maka kalau ada raja yang berkuasa terus-menerus, apa yang terjadi? Akhirnya dia ingin memiliki segalanya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Lalu Fir'aun ini merupakan raja yang membuat kerusakan dan kehancuran di muka bumi. Kerusakan yang diperbuat oleh Fir'aun ini bukan berarti menghancurkan bumi, menjatuhkan bom atom di mana-mana, tidak demikian. Menurut ahli tafsir Muhammad Syahrul, dia mengatakan kerusakan yang dibuat oleh Fir'aun adalah rusaknya tugas, fungsi negara dan relasi-relasi sosial serta ekonominya. Inilah adalah karakter dasar rezim yang zalim. Beliau mengatakan menurut surat Al-Fajr ayat 10 sampai ayat 12. Wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil ardi taghaw fil bilad fa'taru fiha al-fasad. Fir'aun ini mempunyai banyak pasar-pasar. Ada yang menerjemahkan tentara yang banyak. Ada juga yang menerjemahkan bahwasanya pasar ini adalah piramid-piramid paku bumi yang dibikin terbalik. Paku seharusnya yang lancip di bawah, yang lebar di atas. Piramid dibalik, yang lebar menancap ke bumi, yang di atas lebar lancip. Hadirin yang dirahmati Allah, mereka banyak membuat kerusakan-kerusakan. Sistem kerajaan dibikin hancur. Kita berdoa, mudah-mudahan Indonesia semakin lama semakin bagus. Tidak perlu khawatir, Pak, negeri kita ini sebentar lagi akan dikuasai bangsa asing. Negeri kita ini akan dibikin begini, begitu dan lain sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah, saya teringat pada tahun 1924, bagaimana Kemal Atatürk menghancurkan Turki, membuat negara yang tadinya Islam luar biasa, kemudian dibikin negara yang sekuler luar biasa. Masjid yang tadinya ditempati sholat kemudian dijadikan museum. Alhamdulillah tahun ini dikembalikan oleh saudara kita Erdogan yang tadinya sudah jadi museum menjadi masjid kembali. Dan beliau berjanji nanti pada tahun 2024 akan kami kembalikan Turki sebagaimana Turki yang terdahulu. Syekh Ali Jabir Al-Maktoum, beliau mengatakan berharap dari Indonesia ini nanti tumbuh 1 juta penghafal Al-Quran. Saya tidak bermimpi karena modal orang Indonesia lebih baik dibandingkan modalnya orang yang lain. Negara Turki yang sudah hancur lebur, alhamdulillah bisa dibangun kembali oleh Presiden Erdogan. Saya yakin ke depan Indonesia akan muncul 1 juta penghafal Quran. Bahkan mungkin bisa jadi presiden yang juga termasuk orang penghafal Quran. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian yang paling kejam, Fir'aun menyembelih setiap bayi laki-laki. Pada dasarnya ketika dia bermimpi, lalu tafsir mimpinya dikatakan bahwasanya sebentar lagi akan muncul laki-laki dari Bani Israel dan dia yang akan menggulingkan kerajaan. Bingung, Fir'aunnya bingung, cari sembelih setiap bayi laki-laki. Orang Israel di telisik, dimanapun ada yang hamil, tungguin sampai lahir. Kalau laki-laki langsung sembelih. Alhamdulillah Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan harus ada di tangannya Fir'aun sendiri. Ini merupakan pelajaran yang sangat luar biasa. Apabila Allah ingin menjungkir balikan seseorang dengan kesombongannya, maka Allah tidak akan memberikan ujian jauh-jauh, justru didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap dirinya sendiri. Tugas Nabi Musa sangat luar biasa. Sehingga dikatakan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 141, wa idh anjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab
Yuqatiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan engkau dari Fir'aun dan kaumnya yang mengazab kamu dengan azab yang sangat jahat, yaitu mereka membunuh anak laki-lakimu dan membiarkan anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu adalah cobaan yang sangat besar dari Tuhan. Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Fir'aun yang sudah demikian hebatnya ini, dengan segala perangkat-perangnya yang luar biasa, tidak tertandingi pada saat itu. Seluruh dunia takut di hadapan Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam dengan segala kemampuannya diutus, datangi wahai Musa dengan kata-kata yang lemah lembut, ajak dia mentauhidkan Allah. Apa yang terjadi? Dialog demi dialog ternyata tidak bisa terbantahkan. Akhirnya adu kekuatan. Fir'aun mendatangkan orang-orang ahli sihir. Nabi Musa dengan mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Nabi Musa, Fir'aun menganggap ini cuma tipu muslihat dan sihir belaka. Diadulah. Dan apa yang terjadi ketika pada saat hari yang sudah ditentukan? Ternyata ahli sihir yang dimiliki oleh Fir'aun dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tongkatnya Nabi Musa. Ahli sihir ini membuat tambang-tambang menjadi ular. Kemudian Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, tongkat berubah menjadi ular. Dimakanlah ular-ular yang dibikin oleh orang sihir. Apa yang terjadi? Ahli sihirnya Fir'aun akhirnya mengakui, saya hari ini beriman kepada Tuhannya Musa alaihissalam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, cukup panjang ayat ini. Nanti silakan dibuka di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 90 sampai ayat 92. Bagaimana Allah menyelamatkan badannya Fir'aun. Fir'aun yang biasa setiap mati di bumi, ternyata Fir'aun pada zamannya Nabi Musa sampai hari ini merupakan bumi yang terbaik. Tidak lain dan tidak bukan sebagai janji Allah. Pada hari ini aku selamatkan badanmu untuk menjadikan pelajaran bagi umat-umat yang akan datang. Biasanya manusia itu banyak yang lupa. Hadirin yang dirahmati Allah, dari pelajaran ini marilah kita sama-sama muhasabah diri bahwasanya kemerdekaan sekali lagi bukan didapat dengan hadiah. Cucuran darahnya syuhada para ulama bercucuran dari Sabang sampai Merauke. Kalau mau kita gali kuburnya, siapa para pahlawan-pahlawan nasional ini? Silakan lihat siapa. Kalau sudah mereka banyak yang ingin mengisi, bahkan ingin mencari keuntungan. Jangankan persoalan negara, kadang-kadang mohon maaf, masjid ketika dibangun mencari sedana, donatur, sumbangan dan sebagainya, jarang yang mau menjadi ketua takmirnya. Tapi begitu masjidnya sudah bagus, berjalan dengan bagus, donasinya juga bagus, apa yang jadi? Berebut mau jadi pengurus masjid. Ini kadang-kadang terjadi. Alhamdulillah, apalagi negara sebesar Indonesia, sekaya Indonesia yang luar biasa ini. Negara-negara lain ngiler lihat Indonesia. Kenapa? Sepanjang Eropa dari barat ke timur dibandingkan dengan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, masih lebih panjang negara kita dengan 17.000 pulaunya, dengan ribuan bahasanya, tapi bisa menyatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Indonesia ke depan lebih baik lagi. Semoga kita sebagai bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, memiliki teknologi yang setara dengan bangsa-bangsa yang lainnya, dan yang paling penting kita tetap beriman dan Islam dan mendapatkan surga yang Allah nanti kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Amin. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.